Halo, oke. Di soal nomor 4 ini pembahasannya bakal lebih ribet dibandingkan dengan soal lain, tapi tenang aja. Coba sampaikan lebih sederhana. Oke, kalian harus tahu dulu, di pembiasaan itu artinya adalah pembelokan. Pembiasaan itu sama dengan pembelokan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena benda melewati dua medium yang berbeda. Benda dalam hal ini adalah cahaya melewati dua medium yang berbeda. Oke, nah dua medium yang berbeda ini harus digaris bawahi karena dia memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias berbeda. Indeks bias itu apa sih? Indeks bias itu adalah kerapatan. Kerapatan. Nah, kerapatan contoh ya. Kalau misalkan kita ngebahas udara, di sini ada udara dengan air. Kira-kira indeks biasnya mana yang lebih rapat? Ya, air, betul. Air lebih rapat daripada udara. Kalau air dengan tanah atau air dengan kaca, maka kaca lebih rapat. Nah, ketika benda berjalan dari udara ke air, maka otomatis secara ketika kita bayangkan saja itu pasti bakal diperlambat, betul ya? Nah, itu juga dengan ini. Nah, di atas ini adalah udara, di bawah adalah air. Peristiwanya gini, sinar datang sini. Dia kita kasih garis bantu, namanya garis normal di sini. Garis normal itu garis yang tidak lurus dengan permukaan 90 derajat. Kemudian dia pasti sudutnya bakal dibelokkan. Taruh gambarnya yang bagus. Harusnya kan kayak gini ya, lurus. Jadi kalau kita gambar dari awal sampai akhir, ini kan gini ya. Nah, harusnya kayak gini. Tapi dia itu nggak ke sana. Ketika melewati air, maka garisnya akan dibelokkan. Biasanya kalau soal-soal SMP biasa cuma ngasih tahu contohnya doang. Kayak aplikasinya apa aja. Aplikasinya itu bisa sendok atau pensil yang biasa dicontohin itu pensil ketika dimasukkan ke dalam air, maka dia akan terlihat dibengkokkan, atau kolam renang yang terlihat lebih dangkal dibandingkan dengan aslinya. Dan itu semua itu adalah peristiwa atau aplikasi penerapan dari pembiasan. Lanjut ya. Sekarang ketika di soal ini hanya terfokus kepada sudut kritis. Oke. Sudut kritis itu terjadi ketika kita melihat peristiwa fata morgana. Fata morgana ya. Kalau kalian jalan di aspal gitu, di jalan yang panjang, kalian akan lihat kayak di ujung situ ada air gitu. Atau di jalan di gurun, kalian akan lihat air. Itu juga salah satu peristiwa dari pembiasan. Aplikasinya itu adalah sudut kritis. Kita syarat sudut kritis ya. Tadi kita bahas di soal ini sebetulnya sudut kritisnya saja. Sudut ke kritis. Nah ini, sebentar, ini namanya sudut datang atau I. Tadi itu sudut datang. Sudut datang. Kalau R itu adalah sudut pantul. Ini sudut pantul. Lanjut. Sudut kritis itu adalah peristiwa ketika berkas sinar atau cahaya, ketika cahayanya datang dari rapat ke renggang atau kurang rapat. Artinya N1-nya itu punya nilai lebih besar daripada N2. Oke, satu lagi nih, dia itu harus mempunyai sudut bias, atau dia harus punya sudut biasnya mendekati 90 derajat. Oke, nah berarti jelas dari sini bisa kita lihat bahwa ketika dilihat di soal, nah berarti jawabannya itu pertama N1 harus lebih besar daripada N2. Kemudian kita bahas tetanya. Teta, kalau di sini kan teta di sini. Nah, gimana caranya biar
biar R ini kan sudut bias nih lebih besar, bukan lebih besar, mendekati 90, maka yang harus terjadi adalah tetanya harus dibuat lebih kecil daripada 45 gitu. Berarti jika ingin R besar gitu ya, atau mendekati 90, maka yang harus dilakukan tetanya harus dibuat lebih kecil daripada 45. Dan di option yang lebih kecil daripada 45 itu adalah 35 derajat. Jawabannya adalah yang